Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jamaah salat Isya Tarawih Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kesyukuran kita, rasa syukur kita di malam hari ini kita bisa menunaikan salat berjamaah di masjid, dan kemudian dilanjutkan dengan kultum barang sebentar. Semoga kesyukuran kita, ibadah kita di malam hari ini, di malam yang ketika di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini, menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menghantarkan kasih sayang Allah, yang bisa menghantarkan ampunan Allah, yang bisa menghantarkan ridho Allah, yang bisa menghantarkan kelak ketika kita kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohonkan kepada Allah, ya Allah, bagi saudara kami yang hadir di Masjid Al-Ikhlas ini, yang menunaikan sholat berjamaah, berilah kasih sayang sampai nanti ketemu kembali berjumpa dengan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah, kasih sayang Allah itu penting napa mboten untuk kita. Kasih sayang Allah, rahmat Allah penting atau tidak untuk kehidupan kita di dunia ini, terlebih kehidupan kita nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya rahmat Allah itu sangat penting. Dan bahkan paling penting rahmat Allah Subhanahu wa taala ini untuk kehidupan kita di dunia, terlebih untuk nanti kehidupan kita di yaumil qiyamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam firman-Nya di surah Hud, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu, setiap jiwa itu la'ammaratun bisu, senantiasa mengajak, memerintahkan, menyuruh untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa. La'ammaratun bisu, mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter jiwa. Siapapun, termasuk kita. Inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu panjenengan hadir di sini, ini adalah cerminan, ini adalah bukti insya Allah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hamba-hamba Allah itu yang tidak peduli dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dengan puasa Ramadan yang diwajibkan, enggak peduli, dan bahkan masih terus bermaksiat walaupun di bulan Ramadan yang konon
Bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dibukanya pintu-pintu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan dibukanya pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditutupnya pintu neraka. Tetapi bagi jiwa yang tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak akan nyambung dengan Ramadan. Enggak akan nyambung. Dan itulah jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita salat, mengakhiri salat, salam ke kanan, salam ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan untukmu. Kemudian semoga rahmat Allah dan barokah keberkahan dari Allah. Jadi doa salam dalam salat itu doa. Yang mana doa diantaranya itu adalah supaya kita diberi keselamatan, dirahmati oleh Allah, diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, janganlah pernah bosan kita untuk memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, dan juga rahmat itu akan melekat Allah berikan kepada kita sampai nanti di yaumul qiyamah, sampai nanti kita kembali kepada Allah, kita itu memohon rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pulau panjenengan beramal sebanyak apapun, sehebat apapun amal kita, kebaikan kita, tak akan mampu menghantarkan, tak akan mampu memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kecuali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita beramal, berbuat yang mana amalan itu bisa menghantarkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bisa mendatangkan rahmatnya Allah datang kepada kita, melekat pada diri kita. Sehingga apa? Sehingga diri kita akan terhindar dari kemaksiatan, dari keburukan, yang mana keburukan itu menghantarkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sering kita mendengarnya disampaikan oleh guru kita, oleh ustaz-ustaz kita, bahwasanya la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa bi rahmatin minallah. Dari hadis ini tidak akan ada seorang pun dengan amalnya itu bisa memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak terkecuali dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah saja, utusan Allah, itu menyadari dengan garis, akannya menyampaikan Rasulullah, tidak mungkin, tidak bisa seseorang itu dengan amalnya bisa memasukkan dirinya ke dalam surga, illa kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi marilah kita senantiasa beramal yang mana amal itu bisa, yang amal itu sangat menghantarkan kita, menjadikan kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun ujian hidup kita, marilah kita bermohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sehebat apapun amal kita, maka orientasinya adalah untuk akhirat. Jangan setiap amal kita yang mungkin kita merasa amal kita itu amalannya besar, amalannya hebat, mohon maaf. Misalnya dengan adanya masjid ini yang dulu rumah yang diwakafkan oleh ibu siapa itu sekarang seperti ini, yang dengan perjuangan panjenengan semuanya, tetapi perjuangan panjenengan yang sungguh-sungguh itu harus berorientasi pada akhirat. Karena kalau tidak berorientasi kepada akhirat, maka tidak ada artinya, sia-sia. Pun juga dengan puasa, makanya puasa itu man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Barang siapa yang berpuasa imanan, dilandasi dengan iman, kemudian berharap ridho Allah. Berharap ridho Allah ini maksudnya adalah orientasi di akhirat. Ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga ada puasa itu yang hanya mendapatkan wal ats, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Yang karena apa? Tidak diorientasikan kepada negeri akhirat, tidak diorientasikan kepada mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga panjenengan semuanya, kita semuanya yang beramal kebaikan ini menjadi amalan yang berorientasi pada negeri akhirat, yang berorientasi memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, dan amalan ini menjadikan amalan yang menghantarkan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelak kita kembali diridhoi Allah, kita meninggalkan kehidupan ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada salahnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan saya, dan panjenengan pun juga dengan ikhlas memaafkan kesalahan saya. Demikian aku kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo